Bab 1571. Saat ini, lebih dari selusin kapal berlabuh di pantai Pulau Canggu, dan pertempuran sengit untuk merebut kapal segera pecah. Pasukan kuat itu merebut kapal terlebih dahulu dan mulai menyeberangi laut. Monyet Flying Yin dan ras alien prasejarah itu masing-masing juga merebut sebuah kapal. Mereka yang tidak mengambil perahu harus terus menunggu di pantai sampai perahu berikutnya berlabuh. Sebaiknya kita bergegas dan menyeberangi lautan ini, karena ini adalah wilayah binatang laut itu, dan mereka kemungkinan besar akan membalas kita. Yang Song berdiri di atas perahu gereja suci Changyan, memandangi laut tak berbatas di depan tentang dia, sedikit khawatir. Tuan Yang, jangan khawatir. Kami memiliki banyak orang, dan kekuatan kami jauh melampaui mereka. Bahkan di lautan ini, kami tidak perlu takut pada mereka. Di perahu terdekat, leluhur. Dari keluarga Zhao menjawab dengan lantang setelah mendengar kata-kata Yang Song. Hampir selusin kapal dalam gelombang pertama berkumpul dan menyeberangi laut bersama. Faktanya, semua orang khawatir Ye Yunfei dan yang lainnya tiba-tiba muncul dari laut untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Jadi mereka tidak berani terlalu jauh satu sama lain. Di menara hantu, Ye Yunfei menemukan tempat yang tenang untuk duduk bersila. 4 cincin luar angkasa melayang di depan Ye Yunfei. Keempat cincin luar angkasa ini semuanya diberikan kepada Ye Yunfei oleh bocah itu. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat salah satu cincin luar angkasa. Senjata sihir ekstrem, senjata sihir psikis, bahkan ada 3 senjata sihir penghancur dunia. Cincin luar angkasa pertama ini berisi banyak senjata sihir, yang sebagian besar adalah senjata sihir ekstrem, puluhan senjata sihir psikis, dan bahkan ada juga 3 sihir senjata untuk menghancurkan dunia. Ye Yunfei sangat terkejut. Tidak, ketiga senjata sihir penghancur dunia ini telah dihapuskan, dan hanya 6 dari lusinan senjata sihir psikis yang dapat digunakan. Sayang sekali, sepertinya, orang itu mengambil semua esensi dan hukum dari senjata sihir ini untuk mempertahankannya. Sepotong tanah murni itu berfungsi normal, namun masih ada bahan untuk memurnikan ketiga senjata sihir pembunuh dunia dan senjata sihir psikis itu. Bahan-bahan ini adalah bahan tingkat atas yang langka di dunia, dan saya dapat mengintegrasikannya ke dalam 5 pegangan saya. Di antara pedang spiritual, 5 pedang spiritual akan memiliki lompatan kualitatif. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan sedikit penyesalan setelah dengan hati-hati merasakan senjata sihir di cincin ruang angkasa ini dengan kekuatan jiwanya. Namun, 6 harta psikis dan ratusan harta sihir ekstrim sudah cukup bagus untuk kekuatanku saat ini. Ye Yunfei melihat senjata sihir yang masih bisa digunakan, dan menghibur dirinya sendiri. Dengan 6 senjata psikis ini, aku akan memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi diriku saat bertemu orang-orang itu lagi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kemudian kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan cincin ruang kedua, dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 potongan batu giok latihan di dalamnya. Ye Yunfei secara singkat melihat-lihat latihan yang direkam di dalamnya, dan levelnya tidak buruk. Teknik kultivasi batu giok ini ditinggalkan oleh Kaisar Langit dalam warna putih, dan teknik kultivasi yang tercatat di dalamnya tentu saja sangat tidak biasa. Namun, Ye Yunfei tidak kekurangan keterampilan. Pilih 1 atau 2 untuk berlatih ketika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Lanjut Ye Yunfei. Kemudian kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu ke cincin ruang ketiga. Senjing, Ye Yunfei menjadi bersemangat seketika. Sebenarnya ada 20 kristal ilahi di cincin ruang ketiga ini. Terakhir kali di area penambangan kuno Beihan, Ye Yunfei mendapatkan 3 kristal dewa, tanpa diduga dia mendapatkan 20 kristal dewa lagi sekarang. Kristal ini dapat meningkatkan sisa jiwa Kaisar Langitku dalam jumlah besar. Dan kekuatan jiwaku juga akan meroket. Ye Yunfei sangat bersemangat. Tahukah Anda, sisa jiwa Kaisar Langit di Lautan Jiwa adalah salah satu kartu truf terbesar Ye Yunfei. Aku tidak tahu apa yang ada di cincin ruang keempat. Dengan harapan, Ye Yunfei merasakan masa lalu cincin ruang keempat dengan kekuatan jiwanya. Obat semi abadi. Ye Yunfei sangat terkejut, sebenarnya ada obat semi abadi di ring ruang keempat. Dan itu adalah obat semi abadi yang lengkap. Selain obat semi abadi ini, cincin interspatial ini juga mengandung sejumlah besar bahan obat, termasuk bahan obat tingkat Ji dan bahan obat tingkat bayi, yang begitu penuh hingga tak terhitung jumlahnya. Nilai dari bahan obat yang ditambahkan ini tidak dapat diukur. Dengan obat semi abadi ini,
aku bisa melatih fisik kaisar kayu hijau pertamaku ke tingkat yang luar biasa. Perjalanan ke laut luas ini, panennya benar-benar bagus. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Sayang sekali untuk mempertahankan pengoperasian tanah murni itu, orang itu menggunakan semua obat setengah abadi lainnya. Jika obat setengah abadi lainnya masih ada, saya dapat mendorong jiwa dan tubuh saya pada saat yang sama. Pergi ke ketinggian yang lebih tinggi akan menyebabkan kekuatan saya secara keseluruhan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam waktu singkat. Ye Yunfei memikirkan 8 obat semi-abadi yang dibuang di sekitar platform tinggi, dan merasa menyesal di dalam hatinya. Oke, selanjutnya, kultivasi tubuh kaisar hijau kayu pertama terlebih dahulu, dan mencapai alam transendensi dalam satu gerakan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri saat matanya tertuju pada obat semi-abadi. Setelah mencapai keadaan terpisah dari tubuh Jiamu Qingdi, tubuh akan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat tidak normal. Sekalipun tubuh hancur berkeping-keping, bahkan tubuh jiwa pun cacat, selama energi yang diserap cukup, ada kemungkinan kebangkitan. Ini adalah kondisi tertinggi dari tubuh Jiamu Qingdi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa sejak saat itu tubuh akan abadi. Jika mereka menghadapi kekuatan yang cukup kuat, energi dan hukum yang mereka mainkan dapat mencegah reorganisasi tubuh fisik dan secara paksa menghapus vitalitas daging dan darah. Namun, bagaimanapun juga, jika seseorang melatih tubuh kaisar hijau kayu pertama ke tingkat yang luar biasa, hanya sedikit orang di dunia yang dapat membunuh Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan kuali dan memurnikan sejumlah besar pil, yang semuanya berisi energi dan hukum atribut kayu yang menakjubkan. Mulai, Ye Yunfei duduk bersila di tanah, membuka mulutnya dan menghirup, sejumlah besar ramuan terbang dan jatuh ke mulutnya dengan cipratan. Booming, gelombang energi dan hukum atribut kayu yang sangat besar mulai meletus di tubuh Ye Yunfei, seperti banjir bandang, membanjiri setiap bagian tubuhnya dalam sekejap. Energi yang dikaitkan dengan kayu hijau yang perkasa, serta hukum yang dikaitkan dengan kayu yang brilian, meraung di tubuh Ye Yunfei, menyebabkan tubuh Ye Yunfei membengkak perlahan, seperti balon hijau yang secara bertahap digelembungkan. Tapi tidak butuh waktu lama untuk energi atribut kayu dan hukum atribut kayu ini disempurnakan dan diserap oleh tubuh Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei mulai memperbaiki kumpulan pil berikutnya, dan siklusnya dimulai lagi. Perlahan-lahan, tubuh Ye Yunfei berubah menjadi patung humanoid hijau, dan terus berkembang, berubah menjadi raksasa hijau, memancarkan cahaya hijau yang mengepul, seolah-olah diukir dari sepotong besar batu giok hijau. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Mulailah menyempurnakan obat setengah abadi. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan obat setengah abadi dari cincin interspasial, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1572. Yunfei mengulurkan tangannya, dan memasukkan obat setengah abadi yang tergantung di depan tubuhnya ke dalam mulutnya. 8 pembuluh darah yang kacau muncul, melahap energi atribut kayu yang mengerikan ini seperti paus yang menyedot sungai Yangtze. Ada juga organ dalam, tulang dan otot, dan bahkan setiap sel dalam tubuh dengan panik menyerap energi atribut kayu yang tak ada habisnya. Sinar cahaya biru cemerlang ditembakkan dari tubuh Ye Yunfei, mewarnai ruang angkasa di sekitarnya menjadi biru. Pada saat ini, Ye Yunfei tingginya beberapa ratus kaki, dengan cahaya cian yang menyilaukan menyinari seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar berubah menjadi raksasa hijau. Latihan tubuh Jiamu Qingdi berjalan dengan gila-gilaan di tubuh Ye Yunfei, mengubah energi besar dari obat setengah abadi menjadi komponen tubuh. Kecelakaan. Tiba-tiba, pohon penambah jiwa muncul di lautan jiwa, dan juga mulai menyerap kekuatan obat setengah abadi, meregangkan akarnya dan tumbuh perlahan. Energi obat yang terkandung dalam obat semi-abadi terlalu besar, selain memungkinkan Ye Yunfei untuk menyempurnakan keadaan transenden tubuh kaisar hijau kayu pertama, itu juga dapat memberikan energi untuk pohon yang menumbuhkan jiwa ini. Sebulan kemudian, hantu pohon besar muncul di belakang kepala Ye Yunfei, akarnya menembus jauh ke angkasa, menyebarkan cabang dan daunnya, tumbuh dengan cepat seperti payung raksasa. Ini adalah proyeksi pohon budidaya jiwa. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan obat, pohon budidaya jiwa mulai maju. Sejak saat itu, pohon budidaya jiwa dapat langsung menyerap berbagai energi yang ada di dunia dan mengubahnya menjadi energi jiwa tanpa harus keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei. Ini adalah bentuk lanjutan dari pohon jiwa.
di Menara Hantu, lebih dari setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari nanti, tubuh Ye Yunfei tiba-tiba membengkak lagi, 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, hingga 9000 kaki. Menara Hantu memiliki ruangnya sendiri, dan dapat mengembang atau menyusut sesuai kebutuhan, sehingga raksasa setinggi 9000 kaki pun dapat menampungnya. 9 adalah angka yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa Ye Yunfei telah melatih tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, proyeksi pohon yang menumbuhkan jiwa di belakang kepala Ye Yunfei juga berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi di atas langit, dan menjadi semakin kokoh, melepaskan energi kekuatan jiwa yang berdebar, luas dan perkasa, menembus tempat itu. Dalam sepotong ruang dan waktu, 1 bulan lagi berlalu, tubuh Ye Yunfei mulai menyusut terus-menerus, dan akhirnya kembali ke ketinggian normalnya. Namun, aura yang terpancar justru lebih sakral dan misterius. Seluruh tubuh, rambut, pupil mata, bulu hingga kuku, setiap tempat tampaknya diukir dari batu giok biru, dan ada rune misterius yang terus muncul, tampak abadi, abadi, dan abadi. Dapat dikatakan bahwa tubuh Ye Yunfei saat ini telah melampaui darah dan daging. Itu seperti senjata ajaib tiada taraf yang telah ditempa dan tidak akan pernah membusuk. Saya akhirnya berlatih tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat transenden. Sangat sulit bagi master biasa di dunia untuk membunuh saya. Petik 2. Ye Yunfei merasakan tubuhnya, dan mengangguk puas. Dan kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 70 naga. Dengan sekumpulan energi berat berwarna gelap dan kuning, kekuatan fisikku harus mencapai 80 naga. Hanya 2 kali lipat, kekuatan fisik seperti itu, bahkan pada tahap awal negara bagian Daoyuan, kamu dapat berjuang keras. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri. Semua teknik latihan tubuh di dunia, semakin maju, semakin sulit untuk ditembus dan ditingkatkan, karena manusia selalu adalah daging dan darah, dan terlalu sulit untuk ditingkatkan tanpa batas seperti alam spiritual, kekuatan. Di sisi lain, setelah metode latihan tubuh mencapai tahap selanjutnya, setelah berhasil menembus dan meningkatkan, kekuatan yang diperolehnya akan sangat mengerikan, kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan seringkali beberapa kali, atau bahkan beberapa kali-kali, kekuatan yang dibawa oleh peningkatan alam kekuatan spiritual 10 kali lipat. Pohon kultivasi jiwa juga telah tumbuh banyak. Ye Yunfei melihat hantu pohon kultivasi jiwa yang menjulang tinggi di belakang kepalanya, dan mengangguk. Ini adalah kejutan, pohon kultivasi jiwa secara otomatis menyerap kekuatan obat setengah abadi, dan juga telah ditingkatkan. Selanjutnya, mari kita gabungkan lebih banyak Xuan Huang Heavy Ki terlebih dahulu. Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Xuan Huang dan mulai menggabungkan Xuan Huang Heavy Ki. Sebulan kemudian, kekuatan fisik Ye Yunfei mencapai 80. Mulailah memurnikan kristal dewa dan perkuat sisa jiwaku dari Kaisar Surgawi. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan ke-20 kristal dewa terbang keluar dan melayang di depannya. Aku tidak bisa menelan kristal suci ini sendirian. Ye Yunfei berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei datang ke Lu Yugang. Lu Yugang sedang duduk di posisi lain di Menara Hantu untuk menyembuhkan lukanya. Dia telah mengambil dan memurnikan sebagian besar ramuan yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, dan lukanya hampir sembuh. Kepala sekolah, ini adalah 2 keping kristal suci untukmu. Ye Yunfei mengeluarkan 2 keping kristal suci dan menyerahkannya kepada Lu Yugang. 2 kristal ilahi. Lu Yugang melihat 2 kristal ilahi yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, dan napasnya menjadi berat dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa di area penambangan kuno Beihan, sebongkah kristal dewa lahir, yang menarik sejumlah besar orang kuat dari Wilderness Timur untuk memasuki area penambangan kuno untuk merebutnya. Sekarang Ye Yunfei tiba-tiba memberinya 2 kristal suci, menyuruhnya untuk tidak terkejut. Tuan Su, kedua kristal dewa ini adalah harta yang tak ternilai. Mereka terlalu berharga, saya tidak bisa mengambilnya. Lu Yugang ragu sejenak dan menjawab, ambillah, inilah yang kami peroleh dari kunjungan kami ke lautan luas kali ini. Setiap orang memiliki bagian, dan aku tidak bisa mengambilnya sendirian. Ye Yunfei tertawa, Tuan Su, apakah maksud Anda mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk kedua kristal dewa ini? Lu Yugang bertanya dengan syok di sekujur tubuhnya. Senjing adalah harta langka, 1 atau 2 potong sudah sangat langka. Ya, Anda, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia, dan Patriark Tua, semua orang punya bagian.
Ambillah. Ye Yunfei mengangguk. Itu bagus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Lu Yugang tidak lagi ragu, dan dengan gembira menerima 2 keping kristal dewa. Senjata ajaib ini juga merupakan panen dari perjalanan ini, terimalah. Ye Yunfei mengeluarkan 7 senjata ajaib lagi dan mengirimnya ke Lu Yugang. Mendesis, Lu Yugang melihat ke-7 senjata ajaib di depannya, napasnya menjadi berat lagi, wajahnya merah dan lehernya tebal. Tuan Su, apakah ini senjata sihir psikis legendaris? Lu Yugang menunjuk ke salah satu senjata ajaib dan bertanya dengan suara bergetar. Ya, ada 1 senjata sihir psikis, 2 senjata sihir ekstrim tingkat tinggi, 2 senjata sihir ekstrim tingkat menengah, dan 2 senjata sihir ekstrim tingkat rendah, kata Ye Yunfei. Mendesis. Lu Yugang tersentak lagi saat mendengar itu. Ambillah, setiap orang mendapat bagian dari harta ini. Sylvia tertawa. Oke, Lu Yugang menggulung lengan bajunya dan mengambil ke-7 senjata ajaib itu. Dengan 7 senjata ajaib ini, latar belakang dan kekuatan perusahaan perdagangan Sifang kita akan meningkat pesat. Lu Yugang berkata sambil tertawa lebar. Tuan Su, perjalanan ke lautan luas ini sepenuhnya karena Anda. Saya telah memperoleh begitu banyak. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang, bisnis Tuan Su akan menjadi urusan Lu seseorang. Lu Yugang berkata dengan penuh terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Omong-omong, kantor pusat melindungiku di mana-mana dan lebih memperhatikanku. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan bahan obat kelas Ji lainnya dan membagikannya ke Lu Yugang. Selanjutnya, Ye Yunfei membagikan kristal dewa, senjata ajaib, dan bahan obat kepada patriark tua suku Putri Duyung, serta Master Zhen Tianlei dan Master Zhen Tianxia. Tentu saja, Ye Yunfei sendiri yang memimpin. Poin ini, Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan patriark tua juga sangat menyadarinya. Kali ini ekspedisi ke Pulau Camu telah mencapai panen yang luar biasa, itu semua karena Ye Yunfei. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan mendapatkan yang seperti pembangkit tenaga listrik lainnya di hutan belantara timur. Bab 1573. Lansia, jangan menyempurnakan senjata sihir psikis itu untuk saat ini. Menyempurnakan senjata sihir psikis akan berisiko. Setelah lukamu benar-benar sembuh, aku akan mengajarimu cara memperbaikinya. Ye Yunfei mengambil semua kristal ajaib, senjata ajaib, dan setelah membagikan bahan obat, dia ingat ini, jadi dia memberitahu Lu Yugang dan yang lainnya melalui transmisi suara. Oke, Lu Yugang dan yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun Ye Yunfei hanyalah seorang pemuda, mereka tahu bahwa Ye Yunfei pasti memiliki latar belakang yang luar biasa dan tahu lebih banyak dari mereka. Jadi sekarang mereka semua terbiasa tidak memperlakukan Ye Yunfei sebagai junior. Kemudian, Ye Fei mulai menyempurnakan kristal ilahi. Memiliki 20 kristal ilahi, dan masih tersisa 12. Ye Yunfei mengeluarkan 5 dari mereka, dan butuh 1 bulan untuk memperbaiki semuanya. Jiwa sisa kaisar surgawi saya telah meningkat banyak. Tubuh jiwa dan energi jiwa saya juga telah meningkat pesat. Dengan kekuatan sisa jiwa kaisar langit saya saat ini, tidak ada seorang pun di Donghuang yang dapat membunuh saya. Ye Yunfei berkata dengan puas. Energi yang terkandung dalam Senjing terlalu besar, tidak hanya sisa jiwa kaisar surga telah meningkat pesat, tetapi tubuh jiwa dan energi kekuatan jiwa juga telah mencapai lompatan kualitatif. Tentu saja, sisa jiwa kaisar surga adalah kekuatan jiwa kualitas tertinggi di dunia, dan energi yang dibutuhkan untuk memperbaikinya terlalu besar. 5 kristal ilahi perlu meningkatkan sisa jiwa kaisar surga dalam jumlah besar, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya memulihkan sisa jiwa kaisar surga. Selain itu, tubuh jiwa lengkap kaisar surga tidak dapat ditumpuk hanya dengan energi, dan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai hukum di dunia, dan pada saat yang sama melalui berbagai bencana sebelum menjadi mungkin tubuh jiwa kaisar surga. Masih ada 7 kristal suci yang tersisa. Hu Miao, Huang Lao, ulat naga tanduk emas, Dabing, kalian berempat, 1 untuk kalian masing-masing. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya. Oke, petik 2, Hu Miao dan yang lainnya muncul di depan Ye Yunfei pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka mengambil kristal dewa, lalu mulai mundur dan memurnikan. Kristal dewa dapat membuat terobosan besar dalam kekuatan mereka berempat. Selanjutnya,
Ye Yunfei menghabiskan satu lagi untuk jangka waktu tertentu. Saya berlatih teknik rahasia garis jiwa boneka. Sebanyak 130 garis jiwa boneka telah dikembangkan. Prajurit yang tidak tahu alam apa yang bisa saya kendalikan sekarang, memiliki kesempatan untuk coba kekuatan teknik rahasia garis jiwa boneka saya saat ini. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Selama periode waktu ini, kekuatan fisik dan energi jiwaku telah meningkat pesat. Saatnya untuk meningkatkan alam spiritualku. Tingkat kekuatan spiritual saya saat ini tampaknya agak rendah. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mulai menyerang alam. 1 bulan kemudian, pada posisi tertentu di lautan luas, tiba-tiba awan gelap tertutup dan guntur meraung. Tuan Muda Su akan menerobos. Petik 2. Patriark tua suku Putri Duyung adalah orang pertama yang menemukannya. Tuan Su, hukum laut yang luas ini agak istimewa. Anda adalah manusia, dan agak merepotkan untuk menerobos ke sini. Apalagi jika makam peri di dasar laut diganggu, akibatnya akan lebih parah lagi. Bagaimana dengan ini? Saya akan membiarkan tuan keluarga saya mengatur penghalang besar untuk Anda di laut. Hukum laut ini dapat merasakan penghalang klan Putri Duyung kami, dan tidak akan mempermalukan Anda. Petik 2. Patriark tua berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tahu bahwa makam peri di bawah laut sangat menakutkan. Belum lagi dia, bahkan seorang kaisar surgawi di masa jayanya tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Jadi yang terbaik adalah tidak mengkhawatirkan makam peri. Putri Duyung adalah penjaga makam peri, dan mereka tidak akan tunduk pada batasan apapun di laut ini. Segera, sejumlah besar Master Putri Duyung muncul di permukaan laut dan mengatur penghalang biru besar. Ye Yunfei keluar dari menara hantu, melayang di permukaan laut, dan berdiri di penghalang besar ini. Di atas kepala adalah awan hitam perampokan, dan ular petir yang tebal seperti naga yang cerah, berenang dengan gila-gilaan di awan. Tuan Muda Su, Anda dapat dengan aman menembus penghalang ini. Kami akan melindungi Anda. Petik 2. Patriark tua muncul di samping penghalang dengan sejumlah besar pasukan Putri Duyung. Setelah mengambil dan memurnikan ramuan yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, luka Patriark tua itu telah lama sembuh, dan dia juga memurnikan sepotong kristal ilahi, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Sepotong kristal ilahi memberinya tidak hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan kualitas keseluruhan dari seluruh tubuh. Dia telah menyentuh kesempatan untuk menerobos alam, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos berhasil dan tingkatkan ke level yang lebih tinggi. Untuk barang antik tua yang kuat seperti dia, terlalu sulit untuk mencapai terobosan di alam. Seringkali dia telah berlatih selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, tetapi dia mungkin tidak dapat menembusnya. Karena bakat dan kekuatan mereka sudah dalam keadaan macet. Setelah memurnikan sepotong kristal ilahi, Patriark tua itu berhasil memecahkan kemacetan di wilayahnya sendiri. Jadi dia terlihat jauh lebih energi dari sebelumnya, matanya tajam, dan ada cahaya keemasan yang bermekaran di pupilnya di antara tatapannya, dan momentumnya menarik. Terima kasih, Patriark tua, kata Ye Yunfei penuh terima kasih. Tuan Su, Anda adalah penyelamat saya, tolong jangan sopan kepada saya. Patriark tua itu menjawab dengan cepat. Gemuruh. Segera, guntur yang menggelegar di langit mulai menyerang Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menyadarinya, dia tidak mengelak, menghindari, atau melawan, tetapi berdiri kokoh di permukaan laut, membiarkan petir tebal menghantam tubuhnya. Menumbuhkan tubuh Jiamu Qingdi ke keadaan detasemen, tingkat malapetaka guntur ini tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Ye Yunfei, tetapi dapat digunakan untuk mengeraskan dan memoles tubuh, membuat tubuh lebih keras. Ini pertama kalinya, saya melihat seseorang mengalami bencana guntur seperti ini. Tubuh fisik Tuan Su agak menakutkan. Patriark tua itu tercengang. Anggota lain dari klan Putri Duyung bahkan lebih kagum dan menganggap Ye Yunfei sebagai dewa. Hah, sepertinya itu adalah bencana guntur, dan seseorang benar-benar menerobos alam di lautan luas ini. Dari auranya, sepertinya ada manusia yang menerobos. Beberapa kapal sedang melintasi laut di kejauhan, dan orang-orang di kapal memperhatikan hal ini. Awan gelap menekan laut, dan guntur bergemuruh, dan saya sangat terkejut. Karena luasnya lautan yang luas dan kecepatan kapal yang terbatas di laut, setidaknya dibutuhkan beberapa hari untuk menyeberangi laut dengan perahu. Saat ini,
sebagian besar orang kuat di Eastern Wastelen masih berada di atas kapal di laut. Beberapa orang bahkan menunggu perahu di Pulau Changwu di tengah laut. Ada aturan larangan udara misterius di laut tak terbatas ini, dan ada banyak bahaya. Seseorang benar-benar menerobos ke sini. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang melihat ke sisi ini dengan mata terkejut di permukaan laut terdekat. Itu Su Fei. Dia menerobos. Petik 2. Di kejauhan, beberapa kapal berbaris. Di salah satu kapal, Yang Song berdiri di haluan, melihat ke arah terobosan Ye Yun Fei, dan berkata, "Apakah anak itu sekarat? Beraninya dia menerobos lautan ini." Petik 2. Penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan berdiri di samping Yang Song, mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya, ini seharusnya menjadi waktu terlemah bagi anak Su Fei itu. Karena dia ingin melawan kesengsaraan Guntur dengan seluruh kekuatannya. Kita mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk pergi dan membunuhnya." Petik 2. Di perahu lain di sebelahnya, leluhur keluarga Zhao berkata sambil mencibir. "Seperti yang kita semua tahu, ketika seorang prajurit menerobos alam, karena dia harus melawan Guntur, itu relatif lemah, dan dia tidak bisa terganggu. Jika tidak, terobosan akan mudah terganggu. Tidak hanya terobosan, kegagalan bahkan dapat menyebabkan bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi tubuh, sehingga lebih sulit untuk menerobos di masa depan." Bab 1574. Oke, ayo tangani dia saat dia menerobos. Beberapa ahli segera bergema. Su Fei bukan pemuda yang sederhana, dan asal-usulnya sangat misterius. Saya telah menangkap jejak aura kaisar dalam dirinya. Saya menyarankan Anda untuk mencoba untuk tidak memprovokasi dia, kata Yang Song dengan suara berat dengan serius wajah. Saya mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Aura kaisar pada dirinya harus berasal dari Kaisar Ziwei. Dikatakan bahwa setelah dia bergabung dengan faksi Ziwei, kekuatan faksi Ziwei meningkat tajam dalam waktu singkat. Saya curiga dia harus melakukannya. Jadilah seseorang dari zaman kuno faksi Ziwei, keturunan yang ditinggalkan oleh Tuan tahu banyak rahasia tentang Kaisar Ziwei, jadi dia bisa menggali beberapa detail dari Sekte Ziwei. Leluhur keluarga Zhao menjawab, "Karena ini masalahnya, ketika kita menangkapnya, jangan buru-buru membunuhnya, dan tanyakan tentang rahasia Kaisar Ziwei," kata kepala Sekte Pengendali Binatang. Para master di kapal terdekat lainnya mendengar ini, dan mata mereka berkedip. Apakah aura kaisar pada dirinya benar-benar berasal dari Kaisar Ziwei? Yang Song berkata pada dirinya sendiri, "Aku selalu berpikir lebih baik bagimu untuk tidak memprovokasi pemuda ini," kata Yang Song sambil menghela nafas. "Tuan Yang Song, apakah Anda menyimpulkan sesuatu?" tanya tetua tertinggi dari Sekte Suci Changyan. "Saya tidak dapat menyimpulkan informasi apapun tentang dia. Setiap kali saya ingin menyimpulkannya, saya hanya dapat melihat awan kabut yang tidak jelas, dan ada kekuatan reaksi yang mengerikan. Jadi sekarang saya tidak berani menyimpulkannya sama sekali. Karena, inilah saya mengingatkan Anda untuk mencoba untuk tidak memprovokasi dia. Bahkan saya tidak dapat menyimpulkan dia, yang menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa." Yang Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Yang Song, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Alasan mengapa Anda tidak dapat menyimpulkan dia pasti karena Kaisar Ziwei. Saya pernah mengirim seseorang untuk bertanya. Setelah Su Fei memasuki faksi Ziwei, dia banyak mengaktifkan dari mereka dalam waktu singkat dengan latar belakang kuno Sekte Ziwei. Dia bahkan dapat memasuki kuil leluhur Sekte Ziwei dan berkomunikasi dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Ziwei. Jadi tentu saja dia memiliki nafas Kaisar Agung. Ini seharusnya Tuan Yang Song, Anda tidak dapat menyimpulkannya. Sebagai alasannya, kata leluhur keluarga Zhao, itu mungkin." Yang Song mengangguk setelah mendengarkan leluhur keluarga Zhao. Semua orang tidak perlu ragu, sementara anak laki-laki Su Fei itu sedang melewati bencana. Ayo pergi dan tangani dia sekarang. Patriark keluarga Zhao menyemangati para ahli lainnya. Oke, ayo cepat. Sebagai master lainnya, mereka semua mengangguk setuju. Akibatnya, semua kapal berbalik dan menuju perampokan penyeberangan Ye Yun Fei. Pada saat ini, Ye Yun Fei sedang berdiri di permukaan laut, dengan tangan di belakang punggungnya, badai petir yang mengepul turun dari kepalanya, dan jatuh di tubuhnya. Pesona biru besar menyelimuti Ye Yun Fei, tetapi pesona ini sama sekali tidak menghalangi Guntur, dan Guntur yang jatuh dari langit dapat dengan bebas melewati pesona ini. Kesengsaraan Guntur telah berlangsung selama setengah jam,
tetapi tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, jumlah petir yang jatuh semakin meningkat. Bencana guntur Tuan Su agak menakutkan. Petik 2. Patriark tua dari suku Putri Duyung memimpin sekelompok besar suku Putri Duyung untuk menjaga di sekitar penghalang biru. Melihat Ye Yunfei yang akan tenggelam oleh guntur, dia tidak bisa membantu mendesah. Segera setelah, akhirnya menerobos, kata Ye Yunfei dengan lembut. Saat ini, ranah Ye Yunfei sudah berada di tahap awal ranah Tianhai. Selain itu, dari tahap akhir alam takdir, melalui penyelesaian alam takdir, langsung menerobos ke tahap awal alam laut langit. Tidak apa-apa, Patriark tua dan anggota klan Putri Duyung semuanya terkejut. Itu tidak cukup, paling tidak, itu harus mencapai penyelesaian alam laut langit, atau tahap awal alam surgawi. Jika tidak, aku tidak akan bisa menandingi tubuh fisik dan spiritualku saat ini. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya setelah mengalami alam kekuatan spiritual. Dengan peningkatan kualitas fisik, tubuh spiritual, dan peningkatan sisa jiwa kaisar surga, kualitas komprehensif Ye Yunfei di semua aspek telah meningkat pesat. Dan ranah kekuatan spiritual terlalu rendah, jadi dalam pertempuran, itu akan mempengaruhi tampilan kekuatan keseluruhan sampai batas tertentu. Jadi Ye Yunfei berencana untuk secara paksa menaikkan tingkat kekuatan spiritual. Tingkatkan secara paksa, Ye Yunfei sudah siap, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal hukum, ribuan pil, sejumlah besar bahan obat, dan harta alam dan duniawi lainnya, tergantung di sekelilingnya, tubuh, padat, benar-benar tubuh Ye Yunfei terendam di dalamnya. Kemudian, Ye Yunfei melakukan teknik rahasia untuk secara paksa menerobos alam. View. 8 pembuluh darah yang kacau di tubuh Ye Yunfei meletus dengan hisapan besar pada saat yang sama, dan mulai mengekstraksi energi kristal hukum di sekitarnya, bahan obat, ramuan, dan harta alam. Setelah setengah jam, booming, lebih banyak awan bencana mulai berkumpul di atas kepala Ye Yunfei, dan petir yang sangat keras, setebal gunung, dengan aura yang menakutkan. Apa yang terjadi? Tuan Su sepertinya menerobos lagi. Patriark tua itu diam-diam mengerang. Tahukah Anda, mempertahankan pesona di laut ini membutuhkan banyak energi aslinya. Gemuruh. Segera, guntur mengepul lainnya mengarah ke Ye Yunfei dan jatuh. Ye Yunfei masih tidak mengelak atau mengelak, membiarkan guntur tebal menyerangnya. Lihat, guntur kesengsaraan 3 warna. Tiba-tiba, seorang anggota klan Putri Duyung menunjuk ke atas kepala Ye Yunfei dan berteriak. Yang saya lihat hanyalah guntur kesengsaraan 3 warna di atas kepala Ye Yunfei, memancarkan energi guntur yang merusak. Mampu mengantarkan guntur kesengsaraan 3 warna menunjukkan bahwa bakat Tuan Su jauh melampaui rekan-rekannya. Ini adalah simbol dari seorang jenius muda. Petik 2. Patriark tua itu mengangguk kagum. Benar saja, anak Su Fei itu menerobos dunia. Pada saat ini, di atas laut di kejauhan, ada 5 kapal yang mendekat dari kejauhan, dan orang-orang di dalamnya melihat Ye Yunfei berdiri di permukaan laut, seperti serta petir yang meluncur ke bawah menunjukkan ekspresi terkejut. Lihat, binatang laut itu melindunginya. Alasan mengapa dia berani menerobos lautan ini adalah karena binatang laut itu. Kata master dari sekte pengendali binatang. Guntur kesengsaraan 3 warna. Su Fei benar-benar mengantarkan guntur kesengsaraan 3 warna. Ini benar-benar bakat yang luar biasa. Petik 2. Penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan pertama kali melihat guntur kesusahan 3 warna di atas kepala Ye Yunfei, dan berteriak kaget. Ini benar-benar guntur kesengsaraan 3 warna. Mendengar kata-kata itu, semua master lainnya melihat ke atas kepala Ye Yunfei, dan mereka semua melihat guntur kesengsaraan 3 warna. Bakat anak ini memang luar biasa. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang mendesah pelan. Dia tidak mengelak atau mengelak, dan membiarkan petir menyambarnya. Itu terlalu abnormal. Semua orang memperhatikan cara Ye Yunfei melintasi malapetaka, dan mereka semua tercengang. Aku mengerti mengapa dia berani bertahan dari malapetaka di lautan ini. Ternyata binatang laut itu telah memasang pesona di permukaan laut, dan Ye Yunfei tidak akan dibatasi jika dia berdiri di penghalang ini untuk selamat dari malapetaka. Seseorang menunjuk ke arah Ye Yunfei. Teriak pesona biru. Jika kita menghancurkan penghalang ini, dia tidak akan bisa menerobos. Semuanya, mari kita lakukan tanpa basa-basi lagi. Teriak leluhur keluarga Zhao. Gemuruh. Begitu, kata-kata itu jatuh, leluhur keluarga Zhao mengambil langkah pertama,
mengorbankan senjata sihir yang ekstrim, dan meledak menuju penghalang biru yang menyelimuti Ye Yunfei. Ledakan, senjata sihir ekstrim terbang melintasi langit, dan langsung mengenai penghalang, menyebabkan penghalang bergetar hebat. Ayo kita lakukan bersama, penguasa sekte pengendali binatang meraung, dan juga mengorbankan senjata sihir yang ekstrim, dan meledak ke arah pesona. Boom! Yang lain juga mengambil tindakan satu demi satu, beberapa mengorbankan senjata sihir, beberapa menggunakan teknik rahasia, dan melancarkan serangan kekerasan satu demi satu, menyerang pesona biru dengan padat. Pesona biru terguncang dan terguncang, sedikit tak tertahankan. Semua orang bekerja sama untuk memasukkan energi asli mereka ke dalam pesona untuk mempertahankan operasi pesona. Kita tidak boleh membiarkan pesona itu hilang. Petik 2. Ekspresi Patriark Tua berubah drastis. Setelah pesona ini menghilang, kesengsaraan guntur Ye Yunfei akan ditolak oleh lautan ini. Selain itu, bencana guntur yang ditarik oleh Ye Yunfei terlalu dahsyat, dan kemungkinan besar akan mengganggu makam peri di dasar laut. Begitu makam peri diganggu, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Patriark Tua pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa aura bocor dari makam peri, yang mengejutkan beberapa kekuatan setingkat kaisar menjadi luka serius dan melarikan diri karena malu. Jadi dia sangat tahu betapa menakutkannya makam peri itu. Anggota lain dari klan Putri Duyung juga tahu bahwa situasinya kritis, jadi mereka semua bergegas ke sisi penghalang, dan mengirimkan energi asli mereka sendiri ke dalam penghalang untuk mempertahankan pengoperasian penghalang. Pernahkah kamu melihat itu? Setelah penghalang ini dihancurkan, anak laki-laki Su Fei itu akan sengsara. Haha, semuanya bekerja lebih keras. Leluhur keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak. Dia mendesak senjata sihir ekstrim dengan seluruh kekuatannya, dan dengan gila-gilaan membombardirnya dengan pesona biru. Pembangkit tenaga top lainnya di Wilderness Timur juga masing-masing mengaktifkan senjata sihir ekstrim, membombardir penghalang berulang kali. Ada master lain yang juga menunjukkan kekuatan magisnya, terus-menerus menyerang pesona. Serangan pembangkit tenaga listrik di Donghuang ini terlalu mengerikan, di bawah serangan intensitas tinggi seperti itu, pesona biru terus bergetar hebat. Patriark Tua dan Putri Duyung itu tidak punya pilihan selain terus mengirimkan energi asli mereka ke penghalang, berpegangan untuk mencegah penghalang pecah. Saat ini, Patriark Tua, Tuan Su telah berhasil menerobos lagi. Seorang anggota klan Putri Duyung tiba-tiba berkata dengan heran. Benar saja, Ye Yunfei menerobos lagi dan mencapai tahap tengah alam Tianhai. Patriark Tua, biarkan semua orang meminum pil ini, mengisi kembali energi, dan bertahan sebentar. Aku masih harus menerobos. Ye Yunfei mengetahui situasi di sekitarnya dengan baik, dan dengan lambaian tangannya, sejumlah besar pil terbang keluar dan mendarat di depan pria dan kuda Putri Duyung itu, katanya. Ye Yunfei baru saja melakukan teknik rahasia untuk secara paksa menerobos alam, dan akan menerobos beberapa alam dalam satu gerakan. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan kumpulan sumber daya lainnya, terus menyerapnya, dan menghantam alam lagi. Oke, Patriark Tua itu tidak punya pilihan selain mengangguk, jadi dia membiarkan Putri Duyung mengambil obat mujarab yang diberikan oleh Ye Yunfei untuk mengisi kembali energi, dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankan operasi penghalang. Anak ini terlalu aneh, dia benar-benar ingin terus-menerus menembus dunia. Tindakan Ye Yunfei mengejutkan para penguasa Donghuang. Semuanya bekerja lebih keras dan hancurkan pesona ini, dia akan ditolak oleh lautan ini dan tidak dapat menerobos. Leluhur keluarga Zhao berteriak keras. Jadi semua Master Wilderness Timur menyerang pesona itu lebih keras lagi. Tanyakan kelompok klan lain. Patriark Tua dari klan Putri Duyung memberi perintah. Tidak lama kemudian, sekelompok Putri Duyung lainnya tiba dan mentransmisikan energi asli mereka ke penghalang, yang nyaris tidak menstabilkan penghalang. Setelah beberapa saat, lihat, ada awan perampokan 6 warna di atas kepalanya. Tiba-tiba, seorang Master Donghuang menunjuk ke kepala Ye Yunfei dan berteriak kaget. Semua orang melihatnya, dan mereka melihat awan perampokan 6 warna jatuh. Orang yang bisa menarik awan perampokan 6 warna adalah seorang jenius di antara para jenius. Seseorang berseru kaget. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei berhasil menerobos lagi dan mencapai tahap akhir alam laut langit. Tapi ini belum berakhir. Ye Yunfei mengeluarkan kumpulan sumber daya lainnya, menyerap dan menyempurnakannya, dan secara paksa memengaruhi dunia. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menerobos ke kondisi sempurna alam laut langit. Oke,
mari kita berhenti di sini untuk saat ini. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa Putri Duyung telah bekerja sangat keras untuk menjaga stabilitas penghalang, jadi mereka berhenti menerobos. Monster, dia benar-benar menembus 2 atau 3 alam dalam satu nafas. Dan aku merasa bahwa kekuatan spiritual yang memancar dari tubuhnya sangat kental, tanpa ada tanda kesombongan. Ini hanyalah monster. Banyak pria kuat di Donghuang menghela nafas. Oke, Patriark Tua, singkirkan penghalang itu, kata Ye Yunfei kepada Patriark Tua itu. Kamu baru saja bertengkar hebat, bukan? Selanjutnya, giliran kita untuk bertarung. Petik 2. Ye Yunfei berbalik perlahan, menatap orang-orang kuat di Wastelen Timur, dan berkata dengan dingin. Itu benar, selanjutnya, giliran kita untuk bertarung. Sang Patriark Tua memerintahkan penghapusan pesona, menghela napas lega, merasa terbebas dari beban, sangat santai, menatap tajam pada orang-orang kuat dari hutan belantara timur. Lautan ini awalnya adalah wilayah klan Putri Duyung, tetapi itu karena dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas penghalang tadi, yang membuatnya sangat malu. Sekarang dia tidak memiliki beban. Ayo pergi, di lautan ini, sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan binatang laut ini. Wajah Yang Song berubah, dan dia berteriak. Bab 1575. Tuan Yang, jangan takut pada mereka. Kami memiliki banyak orang, dan mereka jelas bukan tandingan kami. Petik 2. Nenek moyang keluarga Zhao berkata dengan keras, tidak setuju. Itu benar, itu hanya beberapa binatang laut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Su Fei, pada pertemuan Xiao Lantai, kamu mengusir semua anak dari keluarga Zhao kita. Hari ini aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Zhao ahli keluarga menunjuk Ye Yunfei berteriak dengan tajam. Booming, begitu, suara itu jatuh. Tuan dari keluarga Zhao tiba-tiba mengulurkan telapak tangan, memperbesarnya terus-menerus, dan mengubahnya menjadi telapak tangan yang besar, dan meraih Ye Yunfei dengan kecepatan kilat. Ini adalah master di tahap awal Dao Yuan Realm. Orang tua, kamu tidak bisa membunuhku hanya karena kamu. Ye Yunfei mencibir, dan pada saat yang sama menggunakan seni rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang untuk menyerang lautan jiwa tuan keluarga Zhao ini. Tubuh jiwa tuan keluarga Zhao ini tiba-tiba merasakan krisis besar, perisai perak muncul di lautan jiwanya, menghalangi di depan tubuh jiwanya. Kapan? Dengan ledakan keras, pedang jiwa surgawi menghantam perisai. Lusinan benang jiwa boneka memancarkan kekuatan jiwa yang menakutkan melilit tubuh jiwanya. Pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka keduanya adalah teknik rahasia kekuatan jiwa yang sangat pintar. Dengan kekuatan-kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Wajah tuan dari keluarga Zhao ini sangat ketakutan, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, mengerahkan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya untuk melawan benang jiwa boneka yang terjerat dalam jiwanya, tubuh. Patriark Tua, ayo pergi dan lawan musuh bersama-sama. Ye Yunfei berkata kepada Patriark Tua melalui transmisi suara. Siu-siu, Ye Yunfei dan Patriark Tua datang dengan mengendarai air, dan mereka datang ke perahu keluarga Zhao dalam sekejap. Seorang penguasa kehidupan dan istana keluarga Zhao tiba-tiba berteriak, dan puluhan benang jiwa boneka menerobos lautan jiwanya dan terjerat langsung di tubuh jiwanya. Keluar dari sini, sang Patriark Tua membuka mulutnya dan memuntahkan bola biru, mengambil kesempatan untuk menembak, dan menyemprotkan cahaya biru tebal, yang secara langsung meledakkan penguasa takdir dan istana keluarga Zhao untuk terbang terbalik dan jatuh ke laut. Tuan keluarga Zhao ini berteriak sambil berjuang, dan ditelan oleh laut dalam sekejap mata. Kamu mencari kematian. Nenek moyang keluarga Zhao sangat marah. Dia langsung mengorbankan senjata sihir yang ekstrim, melepaskan energi yang menakutkan, dan meledak ke arah Ye Yunfei dan Patriark Tua. Tembak, Feng Wei berteriak keras. Boom! Di kapal keluarga Zhao, semua orang menyerang, termasuk kuda keluarga Zhao, Feng Wei, dan beberapa tuan dari dunia mayat. Mereka melancarkan serangan kekerasan dan mengepung Ye Yunfei dan Patriark Tua. Semuanya serang bersama-sama, teriak penguasa sekte pengendali binatang dengan keras. Jadi tuan di 4 kapal lainnya juga menyerang satu demi satu. Beberapa menyerang Ye Yunfei dan Patriark Tua, dan beberapa menyerang anggota klan Putri Duyung. Mengikuti tembakan dari Master Hutan Belantara Timur ini, laut dipenuhi dengan fluktuasi energi yang menakutkan, dan deru energi memekakkan telinga.
Patriark tua itu mengulurkan jarinya, dan laut segera menjadi ganas, gelombang besar bergulung dan menghantam kelima kapal tersebut, menyebabkan mereka berguncang. Ho ho, kelima kapal mulai berputar. Para Master Dong Huang di atas kapal menjadi pucat karena ketakutan. Putri Duyung terlahir untuk bisa menguasai air laut, apalagi laut ini adalah wilayah kekuasaan Putri Duyung. Semua orang bekerja sama untuk menstabilkan kapal. Tetua tertinggi dari Sekte Suci Changyan berteriak keras. Boom! Para master di kapal semuanya menunjukkan energi ruang mereka, memberkati kapal di bawah mereka, dan akhirnya memperbaiki kapal secara paksa. Di lautan ini, binatang laut ini memiliki keunggulan unik, lebih baik kita cepat. Banyak ahli takut. Apa yang kamu takutkan? Kami tidak lemah, dan ada banyak orang. Ayo bekerja sama, jangan takut pada mereka. Beberapa ahli juga berteriak, "Pemanah, luncurkan serangan panah hujan." Patriark tua memberi perintah. Segera, sekelompok pemanah Putri Duyung mengeluarkan busur biru besar, menarik tali busur, dan air laut di laut naik ke langit, berubah menjadi panah air, meletakkannya di busur besar, dan mengarahkan tembakan para Master Wilderness Timur itu jauh. Tidak buruk, Ye Yunfei tersenyum dan mengangguk. Sai, panah menghujani seluruh langit, menyapu laut, seperti badai hujan biru besar, masing-masing jatuh di 5 kapal. Ada beberapa orang yang lebih lemah di tempat yang tidak bisa mengelak dan tertembak oleh panah hujan, entah mati atau terluka. Kali ini di lautan luas, kekuatan besar ini mengirim master dari semua tingkatan, termasuk mereka yang berada di alam Daoyuan teratas, serta yang lebih lemah di alam surga dan alam istana takdir. Yang lain juga menyerang, teriak patriark tua itu. Ledakan. Semua anggota suku Putri Duyung mengambil tindakan, beberapa mengorbankan senjata ajaib, dan beberapa menggunakan keterampilan rahasia suku Putri Duyung untuk mengepung 5 kapal. Badai laut. Patriark tua itu mengeluarkan tongkat biru, menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu mengangkat tongkat itu dan berteriak. Boom! Air laut di bagian permukaan laut ini lebih ganas, dan air laut di banyak tempat membentuk pusaran yang berputar dengan cepat. Lalu terjadi badai dahsyat, kilat dan guntur di laut, pemandangan yang menghancurkan dunia. Tiba-tiba, para Master Wilderness Timur itu sedang terburu-buru. Ini adalah wilayah binatang laut ini, dan mereka telah memanfaatkannya di sini. Jangan berkelahi, ayo cepat pergi, kata Yang Song. Tuan Yang Song benar, ayo pergi, ayo kembali ke pantai dulu. Tuan lainnya juga sedikit takut dan mengangguk. Jadi kelima kapal itu berbalik pada saat bersamaan, dan dengan cepat pergi ke arah pantai. Haha, bisakah kamu melarikan diri? Ye Yunfei tertawa. Ayo kejar. Sang patriark tua menggunakan kekuatan pengontrol airnya, dan air laut yang bergulung mendukung pria dan kuda Putri Duyung, dan mengejar kelima kapal. Patriark tua, jangan mengejar terlalu keras, mari kita ikuti di belakang. Biarkan jarak antara 5 kapal ini lebih jauh satu sama lain, sehingga akan lebih mudah untuk dihadapi, kata Ye Yunfei kepada patriark tua itu. Tuan Su adalah saran yang bagus. Patriark tua itu tertawa. Mereka datang, ayo percepat. Orang-orang di 5 kapal di depan melihat para pengejar di belakang dan buru-buru mempercepat. Patriark tua, bagaimana dengan ini? Mari luangkan sedikit waktu untuk menyempurnakan senjata sihir psikis, dan kemudian menyusul mereka untuk menyelesaikan akun. Mereka tidak bisa melarikan diri jauh. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada yang tua kepala keluarga. Beberapa senjata sihir psikis lagi akan memberi Anda kepercayaan diri yang lebih besar di tangan Anda. Lagi pula, ini adalah Master Dong Huang di depan Anda, masing-masing kuat dan tidak bisa diremehkan. Itu bagus. Lagi pula, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari lautan luas ini dalam waktu singkat. Petik 2. Patriark tua itu mengangguk setuju. Dia juga berharap untuk menyempurnakan senjata sihir psikis yang diberikan Ye Yunfei kepadanya sesegera mungkin. Jadi patriark tua dan Ye Yunfei memasuki menara hantu. Lu Yugang dan yang lainnya tetap tinggal di menara. Beberapa senior, kekuatan senjata sihir psikis jauh lebih kuat daripada senjata sihir ekstrim. Ini terutama karena senjata sihir psikis pada awalnya melahirkan kecerdasan spiritual, yaitu roh senjata. Pada saat yang sama, akan jauh lebih sulit untuk menyempurnakan senjata sihir psikis. Kunci untuk mengubah senjata sihir psikis adalah dengan menanamkan kekuatan jiwa Anda sendiri pada roh senjata. Sekarang saya akan mengajari Anda sebuah metode,
bagaimana cara menanamkan kekuatan jiwa Anda sendiri pada roh senjata? Ye Yunfei berkata kepada Lu Yugang dan yang lainnya. Bersambung.